Di masa kolonial, Surabaya adalah kota perniagaan yang ramai selain Sunda Kelapa di Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan Surabaya sebagai kota pelabuhan utama, sebagai collecting center, pelabuhan untuk pengumpulan dan pengiriman produk perkebunan ke Eropa. Tahun 1899, Raden Sukemi Sosrodiharjo sekeluarga pindah mengajar dari Bali ke Surabaya. Sukemi mengajar di sekolah rendah di Jalan Sulung, Surabaya. Menjelang fajar 6 Juni 1901, Ida Ayu Nyoman Rai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Kusno. Namun Kusno sering jatuh sakit dan menurut kepercayaan Jawa, Kusno harus berganti nama dan bisa tinggal sementara dari orang tuanya. Maka Kusno diganti namanya menjadi Soekarno. Dalam suatu rapat Yongjapa tahun 1921, Soekarno menegaskan arti penting simbol dari kepribadian Indonesia. Lambang itu berupa penutup kepala yang disebut peci dan umumnya dikenakan oleh rakyat jelata. Peci berasal dari bahasa Belanda, peci, kopiah atau topi kecil. Sejak itu, peci populer di kalangan kaum pergerakan para pejuang kemerdekaan. Bandung, tahun 1921, Soekarno mendaftarkan diri ke Teknik Hoover School dan mengambil jurusan teknik sipil. Di sinilah Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan bangsa seperti Louis Baker, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Suatu ketika, Soekarno berjalan-jalan di desa Cibintino di selatan Bandung dan bertemu dengan seorang petani miskin bernama Pak Marhain. Pak Marhain hidup pas-pasan dengan keluarganya dari mengolah sepetak tanah. Soekarno merasa begitu banyak buruh, nelayan, dan pedagang keliling miskin sekitarnya. Mereka semua adalah Marhain. Tahun 1930, rakyat berkumpul mengikuti sidang Soekarno dan kawan-kawan di pengadilan kolonial Bandung. Pembelaan Soekarno bukanlah pledoi atas nama pribadi atau partai, namun suatu pembelaan atas nama rakyat Indonesia. Pledoi itu diberikan judul Indonesia Menggugat. Dalam pidatonya, Soekarno membeberkan cara kerja kolonialisme dan imperialisme yang memperkaya diri dan sekaligus memiskinkan rakyat negeri jajahan secara sistematis dan tajam. Pledoi Indonesia menggugah dunia internasional. Maka para ahli hukum Eropa mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meringankan hukuman Soekarno dan teman-temannya. 1 Juni 1945, Soekarno melahirkan istilah Pancasila yang menjadi dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno menggunakan badan bentukan Jepang itu untuk membulatkan tekad merdeka, dan pidato di hari Jumat pagi tersebut diterima oleh sidang, dan di masa akhir persidangan BPUPKI, sila-sila dalam Pancasila itu disahkan masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno sempat berpidato di hadapan 300 orang dengan penuh semangat dan berapi-api. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Insinyur Soekarno atau yang dikenal oleh rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno dalam lembar sejarah tata negara Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun sesungguhnya peran Bung Karno dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Hans Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membangkitkan dan memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno adalah bapak bangsa Indonesia.